Hai, jumpa lagi di kelas 12 untuk matematika wajib. Kali ini kita akan masuk ke materi statistika deskriptif kedua. Jangan lupa sebelum kita masuk ke materi, nyalakan loncengnya, klik like dan juga subscribe dari channel Sang Mutarobeni. Di statistika deskriptif 2 ini kita akan mempelajari tentang kuartil atas, kuartil tengah, dan juga kuartil bawah. Apa sih itu kuartil? Kuartil itu merupakan nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama. Nah, kuartil dinotasikan dengan notasi Ki. Kuartil juga terbagi menjadi 3, kuartil bawah, tengah, dan juga kuartil atas. Nah, misalkan kita punya data di ujung sini adalah nilai terkecil, kemudian di ujung sebelah kanan adalah nilai terbesar. Maka kita punya di tengah-tengah ini adalah median. Nah, median inilah yang dikenal dengan Q2 atau kuartil tengah. Kemudian antara X terkecil atau data terkecil sampai dengan median di sini, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya Q1 atau kuartil bawah. Dari median sampai dengan data terbesar, ini di tengah-tengahnya kita punya Q3. Nah, jika kita lihat di dalam rumus untuk data tunggal, itu kita bisa input langsung N-nya berapa, ya, N itu jumlah data yang dimiliki. Kemudian kita bisa cari Q1, Q2, dan Q3-nya dengan rumus ini. Nah, kita coba langsung pada contoh. Misalkan saja, silakan disebutkan sebuah angka. Oke, boleh 2, kemudian 4, 7, 6, 5, 8, 3, 2, 7, 4, 5. Nah, dari semua angka yang sudah masuk, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N-nya sama dengan 11. Nah, langkah pertama, jangan lupa yaitu diurutkan. Langkahnya mirip seperti mencari median untuk data tunggal. Kita buat di sini 2 dengan 2, ada 2 ya. Kemudian berikutnya angka 3, ada 1. Angka 4, ada 1, 2. Kemudian angka 5, ada 1, 2. Berikutnya angka 6, ada 1. Angka 7, ada 2. Kemudian angka 8, ada 1. Oke. Nah, setelah diurutkan, karena datanya adalah 11, maka untuk mencari Q2, kalau kita pakai rumus setengah dikalikan N plus 1, maka N-nya 11, 11 tambah 1, 12, 12 kali setengah berarti 6. Nah, kita cari N untuk 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. Ya, ini adalah X6. Ini adalah Q2. Maka kita bisa lihat di sini ya pembaginya. Ke kiri ini 5 angka, ke kanan ini 5 angka. Nah, maka ini adalah data terkecilnya, X terkecil yaitu 2, kemudian X terbesarnya adalah 8. Nah, jika diperhatikan ini adalah median atau Q2 sama dengan 5, maka untuk mencari Q1 itu dari 2 sampai dengan 4, ini ada 5 angka. Maka angka tengah-tengahnya itu adalah angka 3, karena kebetulan di sini kita pembaginya juga sama-sama ganjil. Nah, maka di sini adalah Q1. Kemudian kalau untuk Q3-nya, Q3 ini di tengah-tengah di antara 5 sampai dengan 8, ini adalah Q3. Nah, sedangkan kalau misalkan N-nya 12 bagaimana? Misalkan di sini kita tambah lagi satu angka ya. Jadi N-nya sama dengan 12. Kita tulis dengan 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Kita tambah 1, 5, 6, 7, 7, 8. Kita tambah 1 di angka 5 ya. Maka N-nya sama dengan 12. Nah, untuk mencari Q2-nya bagaimana? Untuk mencari Q2-nya, berarti setengah dikalikan 13 per 2. Berarti datanya ada di 13 per 2. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya karena dia 12, berarti kan 6 ke kiri, kemudian 6 ke kanan. Nah, maka
Di tengah-tengahnya di sini ya, ini adalah kiri dan kanan dari tanda ini, maka ini adalah Q2. Jadi Q2-nya kita jumlahkan 5 tambah 5 dibagi 2. Ya, bukan berarti ini data ke 6,5, bukan, tapi kita jumlahkan data ke 6 dan data ke 7 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Kemudian untuk mencari Q1 ini dari 2 sampai dengan 5. Begitu juga datanya ada 6, maka di tengah-tengahnya data ketiga dan data keempat. Ini adalah Q1, berarti kita jumlahkan 3 ditambah 4 dibagi 2. 7 dibagi 2, 7 per 2, 3,5. Ini tadi sama dengan 5. Nah, kemudian untuk mencari Q3 ya, ini 1, 2, 3, 4. Berarti data ketiga, data keempat juga sama, maka Q3-nya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2. 13 bagi 2, 6,5. Nah, ini untuk mencari Q1, Q2, Q3 di data tunggal. Jangan lupa untuk mengurutkan terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar. Kemudian kita masuk ke data kelompok daripada kuartil. Di sini kita punya beberapa langkah. Yang pertama, untuk mendapatkan kuartil untuk data kelompok, maka kita sama dengan median dan juga modus untuk data kelompok, yaitu mencari kelasnya terlebih dahulu. Kelas kuartil mana yang akan dicari? Ya, kemudian yang kedua baru kita input ke dalam rumus untuk data-datanya. Nah, rumus yang kita gunakan pun ini sebenarnya kalau kita tuliskan, misalkan untuk yang median itu berarti Q2 ya, TB ditambah 1 per 2N dikurang FK per F dikalikan, di sini kita pakai L, saya tuliskan P di sini ya untuk panjang kelas. Nah, maka setengah N ini sama saja dengan Q2 itu kan 2 per 4 berarti ya, 2 per 4N. 2 per 4 ini 1 per 2N ya, sebenarnya sama. Nah, sehingga untuk mencari Q1 itu berarti TB-nya sama dengan plus 1 per 4 dikali N dikurang FK per F dikalikan P. Kemudian untuk Q3 nya juga sama, TB ditambah 3 per 4 dikalikan N dikurang FK dibagi F dikalikan P. Nah, ini untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Nah, di mana TB tepi bawah, jangan lupa ini merupakan batas bawah dikurang 0,5. Kemudian FK-nya adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas kuartilnya. P-nya adalah di sini P itu sama dengan L atau I, yaitu interval atau panjang kelas daripada data kelompok yang kita miliki. Kita langsung saja pada soalnya. Kita akan menghitung Q1 dan Q3 dari data berikut. Di sini kita punya untuk sigma F itu sama dengan 40 jika dijumlahkan dari atas sampai bawah. Nah, yang pertama itu kita akan cari Q1 ya. Maka untuk mencari Q1, kita langkah pertamanya adalah kelas Q1 yang kita cari. Nah, kelas Q1 ada di data keberapa? Kita akan cari 1 per 4 dikalikan N. N-nya 40 bagi 4 berarti ke 10. Data ke 10, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 6, 12. Berarti data ke 10 ada di sini, karena kan di sini tadi berakhir di angka 12. Nah, berikutnya yang kedua, kita akan tuliskan semua data-datanya untuk kita input dalam rumus. TB-nya itu BB dikurang 0,5. BB-nya adalah 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian berikutnya FK. FK-nya berapa? FK-nya ini karena kelasnya ada di sini, berarti FK-nya adalah ini, 1 tambah 2 tambah 3, berarti 6. Kemudian F-nya, F itu kelas frekuensi kelas itu sendiri, yaitu 6. Kemudian berikutnya adalah P, atau panjang kelas, atau interval. 55 sampai 59, ya. Jangan salah menghitungnya. 55, 56, 57, 58, 59. Ada 5 angka, ya. Intervalnya 5, bukan 4 ya. 59 kurang 55 memang 4, tapi cara menghitungnya bukan seperti itu, tapi kita hitung dari 55 sampai 59 ada berapa angka. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus.
Q1 berarti TB ditambah 1/4 N dikurang FK per F dikalikan P. TB-nya 54,5 ditambah 1/4 N-nya adalah 10 dikurang FK-nya adalah 6 per F-nya adalah 6, kemudian dikalikan dengan 5. 10 kurang 6 itu 4, 4 kali 5 20. 20 dibagi 6. Kita lihat 20 dibagi 6. Kita ambil 2, 3,33. 54,5 ditambah 3,33. Kita sederhanakan di sini. 3, 5 tambah 3, 8, kemudian 4 tambah 3, 7, berarti 57,83 untuk Q1-nya. Nah, selanjutnya kita akan cari yang B, yaitu Q3. Caranya sama, yang pertama kita cari kelas Q3-nya. Kelas Q3 berarti 3/4 dikalikan N, 40 dibagi 4, 10 kali 3, 30. Data ke 30. Oke, saya pakai warna yang lain. Di sini tadi 12 tambah 7 berarti 21, 19 tambah 5 24, 24 tambah 7 31. Berarti ada di sini untuk data Q3. Ini kelas Q3-nya di sini. Nah, berikutnya kita akan cari TB-nya, berarti sama dengan TB-nya di sini, BB-nya 70 dikurang 0,5 berarti 69,5. Kemudian FK-nya tadi sampai dengan, berarti dari atas sini sampai bawah sini ya, itu berarti tadi 31 dikurang 7 24 ya. Kemudian F-nya adalah 7, kemudian P-nya juga 5. Nah, maka Q3-nya rumusnya adalah TB ditambah, yang beda hanya di sini 3/4 N dikurang FK per F dikalikan P. TB-nya 69,5 ditambah, ini adalah 30 dikurang 24 per 7 dikalikan 5. Maka 30 kurang 4, 24, ini adalah 6. 6 dikali 5, 30. Berarti 30 dibagi 7. Kita lihat 30 dibagi 7, 4,29. Maka kita jumlahkan 9, 5 tambah 2, 7, 9 tambah 4, 13, berarti 73,79 untuk Q3-nya. Nah, demikian untuk mencari kuartil atas, kuartil bawah, dan juga kuartil tengah. Sampai jumpa di video berikutnya berkaitan dengan statistika deskriptif ketiga, yaitu tentang jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku, dan juga ragam atau varians. Jangan lupa like dan subscribe dari channel Sang Mutarabi. Sampai jumpa, salam brilian.